HMI pada saat itu, teman-teman PBMI sudah melakukan yang namanya kajian lah, bahwasanya proses perjalanan aksi turun di 411 itu adalah bahwasanya murni soal keimanan lah ya. Ya sebenarnya kan ya saya pikir sama lah semua lah umat muslim yang pada waktu itu kan sangat keresahan gitu. Apalagi kan apa Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa muka-muka pikiran. Kembali lagi kita bertemu di channel Sancoba TV. Pada kesempatan ini kita mau bicara tentang tragedi 411. Kebetulan tapolnya sudah ada di depan kamera, yaitu Bung Rizal. Gimana Bung Rizal, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa sedikit membicarakan terkait bagaimana perjalanan 411 hingga menjadi tahanan politik lah. Berapa hari waktu itu tahanan politik? 11 hari. 11 hari sangat luar biasa. Berapa orang? Ada 6 orang. Dari HMI 6 orang. HMI 6 orang. Di luar HMI? Di luar HMI ada di data, tapi saya nggak tahu berapa orang yang ditahan. Ada juga peserta di luar HMI. Ada. Mungkin ya sedikit ulasan lah cerita bagaimana proses hingga akhirnya dari tapol, perjalanannya 11 hari. Nah, pengalaman yang unik lah ya kan? Silakan. Terima kasih buat Sancoba TV. Jadi aksi 411 yang dilakukan oleh jutaan umat Islam dalam rangka membela agama, dimana ya saya pikir tahulah seluruh teman-teman atau umat muslim di Indonesia terkait persoalan penghinaan terhadap agama Islam ya. Prinsipnya saya sebagai kader himpunan mahasiswa Islam selaku seorang muslim ya, ketika ada non muslim yang menghina agama saya, sebagai seorang muslim ya saya harus membela. Jadi karena memang pada waktu itu menjadi satu keresahan seluruh umat muslim se-Indonesia. Nah, kami yang berhimpun di organisasi himpunan mahasiswa Islam serta hadir di depan istana untuk bagaimana mendesak presiden agar menginstruksikan Kapolri Pada saat itu ya? Ya, pada saat itu mendesak Kapolri untuk menahan saudara Basuki Cahayapurnama. Kenapa? Ya kami pikir dengan adanya proses hukum sehingga masyarakat tidak menjadi berpikir yang negatif terhadap kekuasaan atau pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo saat ini. Begitu. Nah, tapi akhirnya keresahan itu sudah terjawab lah ya. Ya, Terjawab akhirnya sekarang berjalan. Nah, mungkin sedikit perjalanan kenapa hingga akhirnya Bung Rizal ini menjadi tahanan politik 11 hari gitu kan. Problemnya apa? Jadi ya mungkin masyarakat pengen tahu seperti apa, bukankah ya hal-hal yang seperti dalam aksi itu sedikit apakah sebagaimana ya, mungkin Bung Rizal yang paham lah. ya jadi apa namanya? Nah, momentum itulah akhirnya kan bukan hanya saja dari kami dari kader himpunan mahasiswa Islam saja yang turun aksi pada waktu itu, namun kan jutaan umat
yang beraksi pada waktu itu. Nah, kemudian ya hal-hal yang mungkin sifatnya memang tidak diinginkan oleh kita bersama peserta aksi pada waktu itu, ya terjadilah sebuah insiden. Padahal kan tujuan kami datang ke sana kan hanya menyampaikan aspirasi, hanya menyampaikan aspirasi, mendesak kepada presiden untuk segera menginstruksikanlah kepada Kapolri, kepada penegak hukum khususnya lah, untuk segera menahan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Basuki Cahayapurnama. Nah, seiring waktu aksi berjalan, insiden yang memang tidak juga kami inginkan itu tidak terjadi. Ya, bahasa ini demonstrasi itu kan terjadilah chaos, ya kan. Nah, pada waktu itu tidak ada tindakan yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh peserta aksi. Karena aksi pada waktu itu juga adalah aksi damai. Karena ulama-ulama, kemudian ada tokoh-tokoh yang turut serta juga ikut aksi pada waktu itu. Hingga larut malam lah itu ya. Hingga larut malam. Nah, kan udah ada aturan seharusnya kan sampai jam 5 sore gitu. Kenapa hingga larut malam tidak membubarkan diri, khususnya dari himpunan. Nah, sebenarnya persoalan masalah bubar itu kan, namanya kan kita aksi damai. Kemudian kan bukan hanya dari HMI saja pada waktu itu yang turun aksi, ada kan dari kelompok ormas muslim, dari kelompok mahasiswa dari berbagai elemen lah, dan berbagai elemen yang turun aksi pada waktu itu di Istana, kayak gitu. Nah, mungkin bicara persoalan masalah undang-undang, ya saya pikir mungkin kan pada waktu itu HMI hanya ikut juga turut serta bagian daripada kelompok umat muslim pada waktu itu, ya kan gitu. Nah, mungkin sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh ulama-ulama pada waktu itu lah gitu. Nah, tapi turunnya HMI pada saat itu, sama PBHMI sudah melakukan yang namanya kajian, bahwasanya proses perjalanan aksi turun di 411 itu adalah bahwasanya murni soal keimanan lah ya. Iya, sebenarnya kan ya saya pikir sama lah semua lah umat muslim yang pada waktu itu kan karena keresahan gitu. Apalagi kan ini dilakukan oleh seorang pejabat publik dan seorang gubernur pada waktu itu, kan. Artinya persoalan masalah dia disengaja atau tidak disengaja, ya kan, saya pikir ya dia bukan orang awam gitu. Ahok ini kan bukan orang awam, sehingga dia bisa menempatkan kata-kata yang pas lah gitu. Mungkin dia ada niat baik atau seperti apa, kita kan mungkin dia juga bergaul sama muslim seperti itu ya. Jadi ya hingga aksi itu berjalan sampai terjadilah chaos itu kan, gitu, terjadilah chaos gitu. Nah, terjadi chaos itu ya saya juga tidak tahu juga kan gitu kan, saya juga tidak tahu akan terjadi chaos itu. Nah, tiba-tiba selesai umat muslim pada waktu lagi selesai sholat maghrib. Nah, itu pasca sholat maghrib. Ya, pasca sholat maghrib. Nah, selesai umat muslim pada waktu sholat maghrib, kita lagi sholat semua. Tiba-tiba langsung ditembaki gas air mata sama pihak kepolisian. Oh, gitu. Nah, bukannya ada lempar-lemparan dulu ya? Nggak ada lempar-lemparan. Kalaupun misalnya ada lempar-lemparan itu dari oknum, gitu. Ada lempar-lemparan dari oknum. Akhirnya ini ya. Nah, chaos ya. Chaos gitu. Nah, itu terjadilah chaos karena mungkin ada lempar-lemparan, katanya ada provokator dan sebagainya. Ya, kita juga nggak tahu pasti karena jutaan umat pada waktu itu kan. Nah, pasca bubar 2 hari kemudian
tiba-tiba saya dicari sama pihak kepolisian. Oh gitu. Ya, tiba-tiba saya dicari. Selang waktu 2 hari ya. Selang waktu 2 hari aksi di tempat satu-satu itu, ya kan. Nah, alasan pihak kepolisian bahwa saya ditangkap, ditahan karena terlibat dalam chaos tersebut gitu sebagai aktor yang memerintahkan masa aksi untuk Chaos itu. membuat chaos itu, ya kan gitu. Nah, di situ alasan polisi menahan saya kan gitu. Namun ketika saya ditahan beserta dengan teman-teman 6 orang itu kan kebetulan ada ditahan itu Sekjen PBHB pada waktu itu juga berserta ditahan gitu. Nah, ketika kami ditahan di BAP, semua kan kita membantah semua karena pihak kepolisian kan tidak mempunyai alat bukti, tidak mempunyai alat bukti untuk menahan menjerat kita pada waktu itu, ya kan? Karena saya memberikan kesaksian dalam BAP saya kan Pak, aksi itu kan bukan hanya kami sendiri dan pimpinan Islam, tapi kan jutaan umat banyak orang itu kan jutaan orang itu kan hadir, ya kan. Nah, alasan kami ditahan itu dan alasan kami ditahan ini buktinya apa dan ini apa. Nah, sehingga proses BAP berjalan, polisi itu sendiri tidak mampu membuktikan keterlibatan kami dalam terjadinya chaos di aksi 411 itu, ya kan. Ya saya hanya sampaikan ke penyidik pada waktu itu, saya bilang, Pak, ya kami turun aksi ini kami membela agama begitu, ya kami membela agama yang dimana telah dihina, ya kan gitu. Karena ketika agama apapun dihina pasti pengikutnya pasti marah begitu. Apalagi persoalan penghina agama, ras, suku dan agama ini kan sudah diatur dalam undang-undang kan gitu. Kita jaga itu, ya kan. Nah, sehingga ya kami secara spontan itu sebagai kader muslim, kader Islam, sebagai mahasiswa, ya kan. Nah, ketika itu dibiarkan, maka kami juga terus serta ini bagaimana merusak, membiarkan Indonesia ini terpecah belah karena membiarkan rasa kebencian, permusuhan sesama umat beragama. Ya, boleh lah itu ya. Itu harus kita jaga lah, Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya justru itu sehingga kesatuan ya kan. Ya, justru itu sehingga saya sampai ke penyidik kayak gitu, saya bilang ke penyidik bahwa itu alasan kami turun kayak gitu, ya kan, itu alasan kami turun aksi gitu. Nah, dan alasan kami bergabung dengan umat Islam ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, bahkan ini saja mereka mau gitu kan hadir di depan istana menyampaikan aspirasi mereka, keluhan mereka gitu, ya kan. Nah, bagaimana kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, sebagai kader himpunan mahasiswa yang tergabung dengan himpunan mahasiswa Islam, ya kita membiarkan itu ya sama aja kita membiarkan Indonesia turunnya itu untuk membela. Terus akhirnya 11 hari ya akhirnya ya karena kita ketika di BAP itu pihak penyidik Indonesia tidak mampu membuktikan alat bukti keterlibatan kami. Memang ada foto hanya beberapa teman itu, ya kan. Nah, foto itu pun juga itu ketika terjadi chaos dia mau menyelamatkan diri. Nah, dia melakukan perlawanan itu terhadap kepolisian. Kan, tapi kan bukan hanya dia saja kan gitu. Nah, sehingga kami ketika mau ditetapkan sebagai tersangka itu kan kita semua menolak penetapan tersangkanya kan gitu. Nah, menolak penetapan tersangka, lalu
kami mengajukan pra peradilan kayak gitu. Oh, sempat pra peradilan dulu ya? Ya, sempat kita mengajukan pra peradilan, namun ya Nggak jadi. nggak jadi. Nah, pertimbangan daripada kepolisian bahwa kami kan mengajukan penangguhan penahanan gitu. Kita mengajukan, jadi 11 hari itu menunggu pengajuan penangguhan penahanan. Nah, akhirnya dari pihak penyidik menerima surat penangguhan penahanan itu. Nah, menerima surat penangguhan penahanan dengan wajib laporkan gitu. Nah, alasan polisi menerima penangguhan itu karena posisi kan kita masih berpendidikan gitu. Ada misalnya teman-teman itu kan ada beberapa yang masih berkuliah kan gitu. Misalnya saya juga kan waktu itu masih mau menyelesaikan semester akhir gitu. Karena pertimbangan kita masih kuliah semua. Berapa pertimbangan masih kuliah akhirnya menjadi penangguh penahanan. Ya, Penangguhan penahanan itu wajib lapor ke Mabes atau ke Polda. Polda Metro Jaya karena waktu itu yang tahan kan Per hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali? 2 kali. Oh, seminggu 2 kali selama sebulan ada ya. akhirnya lepas begitu aja ya. Ya, gitu. Karena kita wajib lapor terus, kemudian kita kooperatif ya. Masa wajib lapor kita kan ada batasnya kan. Nah, kalau nggak salah berapa bulan itulah ya, 2 bulan. Selesai wajib lapor 2 bulan kita penuhi semua, akhirnya dibuat surat ya, bebas bersalah gitu. Oke, terima kasih Bung Rizal atas cerita perjalanannya pejuang 411 kala itu. Ya mungkin ini pelajaran buat kita semua sama-sama. Mari kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, mengayomi kesatuan dan persatuan, saling menjaga dan toleransi sama umat beragama. Semoga apa yang terjadi pada 411 itu tidak terjadi dan tidak terulangi lagi, gitu kan? Nah, yang perlu kita jaga itu. Oke, thank you atas videonya untuk mau diliput di Sansiwa TV. Bung Rizal, terima kasih banyak. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like dan share. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.